Oke, yang Blangkon, saya Iya, pengen bertanya lagi boleh? iya, 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 iya. Saya tuh Nah, pernah mendengar tentang istilah virtual memory gitu, virtual RAM. iya, iya, iya. Apa itu yang maksudnya wujudnya itu gimana dan apa sih benda itu sebenarnya gitu? Oh, iya, iya, iya. Jadi itu terkait dengan RAM ini kan, Iya ya. benar. Ah. Oke. Jadi gini ya, memori utama ini kan pada sesi sebelumnya sudah kita jelaskan, ya. Semua data itu yang akan dikerjakan oleh sebuah komputer dalam keadaan prosesor, ya, atau data-data yang akan ditampilkan di layar, atau data-data yang akan disimpan, atau hasil olahan daripada prosesor, itu kan semua tersimpan di sini kan. Nah, betapa pentingnya fungsi daripada memori utama atau RAM ini, bayangkan saja ya, Anda ini sedang bekerja, kemudian di sini diisi oleh data apapun, misalnya data ketikan, kemudian data editing film, dan sebagainya. Akhirnya dia penuh. Kalau memori utama penuh, gimana mau disimpan di mana lagi? Nah, ini biasanya komputer itu, jadi dalam kaitan ini sebetulnya softwarenya ya, yaitu sistem operasinya, Windows-nya itu ya, dia memang sudah didesain apabila memori utama ini sudah penuh, maka dia membuat memori lagi yang seakan-akan dia seperti berfungsi sebagai RAM. Nah, memori itu diambil dari media penyimpanan, storage. Kalau misalnya media penyimpanannya yang dipakai itu hard disk, karena ada hard disk ya, Iya betul. misalkan itu hard disk, maka akan diambilkan dari hard disk. Jadi nanti data-data, kan nggak cukup tadi ya disimpan di sini ya, maka data-data sebagian yang ada di memori utama itu akan dialihkan ke hard disk. Jadi saya berikan contoh, ini hard disknya ya, kalau saya buka ya, maka nanti akan dicari di sini tempat atau ruang yang kosong. Nah, data yang dari memori utama ini nanti sebagian akan dialihkan ke ruang yang kosong pada hard disk ini. Nah, Hmm. sebagian data di hard disk inilah, ini yang disebut memori virtual, di Oh. mana ruang penyimpanan di sini ini dia perlakukan sebagaimana RAM. Boleh dikatakan perluasan dari RAM ini sendiri. Nah, saat data tadi ini dibutuhkan, maka langsung komputer ya akan menghubungi ini. Jadi nanti data yang ada di hadis itu dipanggil ke RAM ya, kemudian dikerjakan begitu seterusnya. Jadi terjadi oper mengoper data dari RAM menuju ke Hadis. hadis. Nah, sisi lain begini, RAM ini kecepatannya sangat tinggi loh. Ya, sedangkan hadis ini rendah kecepatannya, nggak Hmm. banding dengan ini. Apalagi nanti kalau dia menyimpan kartis kan melalui memory controller dulu, baru ke chipset, baru ke Iya. dia. Selain jaraknya yang jauh ke semacam itu, kerja dari pada hadis itu sendiri lamban. Itu nanti yang mengakibatkan kalau sampai kekurangan tempat di memori utama dan sampai membuat memori virtual di hard disk, maka kerja komputer itu menjadi lamban. Oh, makanya agak lemot lag gitu ya ya. Ya iya, Iya iya iya. karena sebagian datanya itu diambil dari hard disk Harddisk. ini. Ya, Hmm. bayangkan aja seandainya hard disknya itu ternyata yang dipakai storage-nya bukan hard disk ya, tapi SSD. storage-nya SSD ya. Mungkin akan sedikit lebih Agak cepat lebih ya. oh iya benar Iya, benar. tapi Oh, kalau hard disk akan semakin lambat. lambat. Ya otomatis kalau sudah kayak begini harusnya nambah dong memori utamanya ini. Ditambah ya supaya tidak memakai hard disk agar nanti performa kinerjanya menjadi baik kembali seperti sedia kala. Sisi lain juga untuk menghemat agar hard disk ini nggak kerja keras gitu loh. Ya, dia kan kalau sudah kayak begitu kan menjadi kerjanya bertambah ya, karena adanya memori virtual tadi. Dia diakses beberapa kali kayak begitu. Selain lamban juga memberikan beban tambahan ke hard disk. Lagi pula kalau memori ini kan TDP-nya, kebutuhan konsumsi darahnya kan rendah Rendah. untuk konsumsi daya listriknya. Nanti kalau melibatkan ke sini kan nambah Tambah lagi. lagi. Selain daya ini juga nambah daya
yang ada di sini. Itu penjelasan singkatnya. Berarti yang virtual tadi adanya di hard disk ini ya? Ya, virtualnya di hard disk itu. Jadi yang mencari ruang kosong, ya. Itu sebabnya ini, ya saya lupa ada tambahan. Makanya di dalam hard disk itu, ya, tidak boleh penuh. Harus selalu ada ruang kosong. Makanya Windows itu selalu mengatakan kayak begini. Sebaiknya hard disk yang digunakan harus ada ruang kosong. Misalnya ruang kosong yang harus selalu ada tergantung arsitektur atau desain dari PC-nya sendiri. Kalau 64 bit ya yang digunakan adalah hardware 64 bit dan Windows-nya 64 bit, maka ruang kosong itu diminta, saya lupa ya, kurang lebih 20 giga lah minimal kayak gitu. Ya, ada ruang kosong. Lah ini salah satu gunanya untuk itu tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau yang 32 bit lebih kecil ya. Kalau nggak salah 16 giga yang harus ada ruang kosong. Kalau 64 tadi 20. Saya agak lupa-lupa, tolong ini dicek lagi ya, dicek ya di situ. Makanya nanti kalau ruang di hard disk itu penuh, ya itu masalah nanti bisa hang dan sebagainya. Ya, sudah hard disknya penuh, memorinya penuh, ya bisa hang beneran. Oke, ada pertanyaan apa lagi di situ? Terus berarti kalau ketika kita mematikan komputer masih bekerja virtualnya yang ada di hard disk ya tentu dihapus langsung gitu. Ya dihapus juga ya itu sifatnya seperti RAM ini tadi ya. Iya kan namanya dia masih memori virtualnya ya. Ya hilang juga sih yang ada di situ, nanti dia akan kembali seperti semula kayak gitu. Untuk data yang dipindahkan itu random apa ngurut yang pertama kita dapatkan baru dimasukkan di situ, apa yang paling terakhir apa gimana? Biasanya begini ya. Jadi di situ ada suatu mekanisme yang dipindahkan itu data yang tidak terlalu sering dipakai. Oh, berdasarkan tidak selalu terlalu sering dipakai. Kalau itu data itu adalah yang aktif dipakai, itu tetap tinggal di RAM. Oh. Ini untuk mengurangi proses tukar menukar data tadi gitu loh. Kayak begitu sebenarnya. Oh, pantesan tiba-tiba waktu saya mau manggil yang itu jadi lambat karena mungkin di sini kebetulan di hard disk. Betul, iya. Gitu. Kalau dia normal-normal aja ya dia sudah diambil dari yang di RAM-nya ini. Iya. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini saya jadi kepikiran ya, yang tadi bahas ngeheng-ngeheng ya. Iya. Kalau manusia gimana ya? Oh, kalau memorinya penuh gitu, apa ngeblank apa? Gitu ya. Kalau memorinya penuh, beli aja otak lagi gitu. Beli otak lagi? Iya, ditaruh di sini. Yang tahu otaknya sapi, kambing boleh ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Nggak aman. Iya. Sampai ketemu pada video berikutnya.